Subbab A. Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Teman-teman, coba tanamlah biji tanaman, misalnya biji kacang, di kebun sekolah atau di rumah dalam beberapa lubang. Berilah perlakuan yang berbeda untuk setiap lubang. Misalnya lubang pertama diberi pupuk kandang, lubang kedua diberi pupuk urea, lubang ketiga diberi pupuk kompos, dan lubang keempat tidak diberi pupuk. Siram secukupnya secara teratur. Amati pertumbuhan tanaman tersebut setiap hari selama 14 hari berturut-turut. Catat data pertumbuhan tanaman setiap harinya. Buatlah grafik pertumbuhan dari setiap perlakuan dalam sebuah grafik. Apakah terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan untuk setiap perlakuan? Diskusikan dengan teman sekelas kalian. Pada subbab A kali ini akan ada 3 pembahasan. 1. Lingkungan makhluk hidup. 2. Lingkungan abiotik. 3. Lingkungan biotik. Yuk langsung saja kita simak pembahasan pertama, lingkungan makhluk hidup. Tahukah kalian bahwa hasil percobaan pada kegiatan alpersepsi yang telah kalian lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan tanaman berbeda-beda untuk setiap perlakuan. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah atau disebut terestrial, atau lingkungan air atau disebut juga akuatik. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup yang juga disebut abiotik atau benda hidup yang disebut biotik. Pembahasan selanjutnya, 2. Lingkungan abiotik. Jenis hewan yang menghuni suatu tempat bergantung pada tanaman yang ditemukan di sana. Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air dan udara yang tersedia. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu juga sangat tergantung kepada faktor tak hidup atau abiotik. Jadi, baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik. Misalnya cahaya, suhu, air, kelembaban udara, pH, dan salinitas. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang pengaruh faktor abiotik terhadap suatu organisme, coba lakukanlah aktivitas pembelajaran. Ayo amati berikut ini. Aktivitas ayo amati. Tanamlah masing-masing 3 biji kacang ke dalam beberapa pot yang diberi kapas. Berikut ini adalah perlakuan untuk setiap pot. Pot A isi dengan kapas kering, disimpan di tempat terang. Pot B isi dengan kapas basah, disimpan di tempat terang. Pot C isi dengan kapas basah, disimpan di tempat gelap. Pot D isi dengan kapas basah, tambahkan cuka 25%, disimpan di tempat terang. Pot E isi dengan kapas basah, tambahkan larutan garam 20%, disimpan di tempat terang. Pot F isi dengan kapas basah, tambahkan pupuk urea, disimpan di tempat terang. Kemudian, amati pertumbuhan kacang tersebut, kemudian catat data pertambahan tinggi tanaman kacang selama 10 hari dalam bentuk tabel. Kalian dapat meminta bantuan kakak, ibu, atau ayah, atau kalian dapat mengerjakannya bersama teman kalian ya. Selanjutnya, cobalah untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa variabel bebas dan terikat dari percobaan ini? 2. Apa hipotesis yang dapat dibuat dari percobaan ini? 3. Buatlah grafik pertumbuhan kacang untuk setiap perlakuan. 4. Faktor abiotik apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan berdasarkan hasil percobaan? 5. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya ya. 3. Lingkungan biotik. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Interaksi antara organisme ini mungkin bermanfaat atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Dan interaksi tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antara makhluk hidup ini dapat berupa kompetisi, predasi, atau hubungan interaksi lainnya. Apakah manusia terlibat? Ya, intervensi manusia adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Pembukaan lahan, perkebunan, pembuatan kota, jalan raya, semuanya secara dramatis mempengaruhi lingkungan hidup. Akibat dari perbuatan manusia ini,
banyak dihasilkan polusi yang merusak lingkungan. Seharusnya kita bisa menjaga lingkungan kita ya teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan tadi. Sampai jumpa kembali.